Syarat untuk mengikut Yesus, syarat untuk menjadi murid Yesus, syarat untuk kita dekat sama Tuhan, syarat untuk jadi sahabat Tuhan. Bukan karena kita pandai berdoa, pandai berbicara, pandai mencapai target-target kita. Tapi bisa memikul salib. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan integritas? Setiap hari belajar memikul salib. Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Syarat untuk mengikut Yesus, syarat untuk menjadi murid Yesus, syarat untuk kita dekat sama Tuhan, syarat untuk jadi sahabat Tuhan. Bukan karena kita pandai berdoa, pandai berbicara, pandai mencapai target-target kita, tapi bisa memikul salib. Apa arti daripada memikul salib? Rela mengesampingkan emosi kita sama orang yang bersalah kepada kita. Memikul salib artinya rela mengatur emosi kita. Atau saya sebut ini power under control. Kuasa yang bisa dikendalikan, emosi yang bisa dikekang, perkataan yang bisa dikendalikan. Saya beritahu bahwa kuasa dan kasih tidak mungkin jalan bersamaan. Ketika kuasa dilepas, kasih akan tertahan, kasih akan macet, kasih akan mampet. Tapi ketika kuasa ditahan, maka kasih akan mengalir. Saya beri contoh bahwa kuasa dan kasih tidak bisa berjalan bersamaan. Itu sebabnya kita perlu power under control. Kendalikan emosimu, kendalikan kuasamu, kendalikan powermu agar kasih mengalir. Sebab ketika kuasa ditahan, kasih mengalir. Tapi ketika kuasa tidak tertahankan, kasih akan tertahan. Berapa banyak percaya selama Yesus di bumi, dia adalah manusia yang penuh kuasa, yang percaya katakan amin. Saya buktikan, pada waktu Yesus pagi hari dalam perjalanan dari Betania ke kota Yerusalem, dia belum sempat sarapan pagi. Kemudian dalam perjalanan dia melihat pohon ara yang penuh dengan daun-daun. Nah, saudara mesti tahu bahwa pohon ara ini punya ciri khas yang unik. Dia akan berbuah lebih dulu daripada daunnya. Atau kadang-kadang buahnya akan muncul bersama dengan daun. Dan buah ara itu enaknya minta ampun. Bisa dimakan secara fresh, ataupun bisa dimakan waktu dikeringkan. Saya sama Henny, istri saya, kalau saya pergi ke Tanah Perjanjian, atau kita pergi ke arah Turki, selalu kita beli buah ara. Dan enaknya buah ara itu makan sedikit kenyang. Jadi kalau saya kelaparan malam hari, itu saya selalu makan buah ara cukup tiga buah kecil yang kering, yang keriput. Makan 3 udah kenyang, kayak makan korma. Kental, tebel. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa dia sibuk nanti di pelayanan di kota Yerusalem. Makanya begitu dia lihat pohon ara, rupanya hobinya Yesus mirip dengan saya. Suka buah ara. Yesus mendekat pohon itu dan dia berpikir pasti ada daun, ada buah. Dan ketika dia dekati ternyata tidak ada buahnya sama sekali. Dan waktu dia lihat tidak ada buah, langsung dia mengutuk pohon ara itu. Mulai hari ini kamu mati dan tidak berbuah lagi. Dalam seketika, maka pohon ara yang besar dan tinggi itu langsung mengering seperti tangkai tongkat kecil. Betapa powerful ya perkataan Tuhan. Tapi tahukah saudara, walaupun Tuhan punya kemampuan dalam kuasa berkata-kata, tapi waktu di Taman Getsemani, dia kemudian dihianati sama murid terdekatnya. Murid kepercayaan yang pegang keuangannya bernama Yudas. Dia mencium di pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri. Yesus kendalikan emosi. Dan Yesus tetap punya sweet spirit dan berkata, untuk inikah kamu lakukan bagiku? Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.